Pemirsa, angka dari hitung cepat atau quick count ini masih terus bergerak. Kita akan langsung analisa apakah memang pergerakan ini sudah menuju ke angka yang solid 100%. Saya sudah bersama dengan Bang Aji, Bang Hendy Satrio dan juga Prof Burhan. Kita boleh ke Prof Burhan terlebih dahulu. Prof, angka yang sudah masuk, suara masuk saat ini berapa Prof dari sebaran indikator? Sudah 62,70% dari 3.000 responden. Memang sampel yang kami tetapkan cukup besar karena untuk mengantisipasi hasil jikalau paslon 02 itu selisihnya hanya tipis di atas 50%. Tapi kan data ternyata menunjukkan kemenangan besar ya paslon 02 dan karenanya sampel 2000 TPS sebenarnya sudah cukup untuk bisa memprediksi hasil akhir quick count hari ini. Nah, dari data kita temukan memang Prabowo Gibran unggul hampir di banyak wilayah ya, kecuali di Aceh. Di Aceh kemungkinan besar seperti survei yang kami temukan awal Februari pasangan Amin unggul telak kisaran 80% dan itu terkonfirmasi baik di exit poll kami maupun quick count hari ini. Meskipun datanya belum 100% ya dari TPS di Aceh, tetapi sepertinya nyaris tak terkalahkan Amin di sana. Yang kedua adalah kita masih menunggu, data masih kurang lebih separuh dari TPS yang kita datangi sebagai sampel di Sumatera Barat, tetapi ada indikasi ya pasangan Amin juga unggul di Sumatera Barat. Kemudian yang masih cukup seru itu adalah DKI Jakarta, karena selisihnya hanya kurang dari 1% antara paslon 02 dengan paslon 01. Tipis sekali. Tipis sekali. Nah, di luar itu Prabowo Gibran unggul, bahkan di wilayah yang kita tahu sangat merah ya, yaitu Jawa Tengah maupun di Bali ya. Di Bali kita masih perlu menunggu karena sampelnya juga tidak cukup besar, baru 34 dari 47 TPS terpilih di Bali yang sudah memberikan data ke sistem kami. Nah, per hari ini ada indikasi Prabowo Gibran unggul di Bali dan itu luar biasa karena survei terakhir memang ada indikasi kenaikan Prabowo Gibran, tetapi banyak yang tidak mengira termasuk saya bahwa Prabowo bisa menang di kandang banteng. Jangan lupa waktu Pak Jokowi unggul didukung dengan PD Perjuangan, di wilayah ini kemenangannya 99%. Dan sepertinya dengan approval rating di Bali kepada Presiden Jokowi yang 99,5%, efek Pak Jokowi lebih menjelaskan ketimbang dominasi partai. Angkanya masih erat sekali ya Prof? Erat sekali. Jadi memang kita bisa simpulkan hari ini kemenangan Presiden Jokowi. Terlepas dari apapun sebabnya, efek bansos, efek personality, efek approval rating, tetapi hari ini yang menang secara formal adalah Prabowo Gibran, tetapi yang menang secara simbolik adalah Joko Widodo. Oke, itu versi dari indikator. Kita menuju ke LSI DNJA, angka yang sudah masuk, suara yang sudah masuk dari sebaran TPS ada sekitar berapa TPS yang disebar respondennya? Kalau kita mengambil 2000 TPS ya, 2000 TPS atau 2000 sampel dari total kurang lebih sekitar 820.000 TPS ya. Jadi 820.000 TPS kita mengambil 2000 TPS dan 2000 TPS itu sebetulnya sudah oversampling. Sehingga memang data yang kita dapatkan dari hasil quick count ini kita yakin bahwa itu bisa mewakili ya. Walaupun sekali lagi bahwa ini adalah hasil dari quick count ini adalah hasil perkiraan atau hasil pendugaan terhadap dukungan masing-masing kandidat. Dari data yang sementara ya per saat ini sudah masuk kurang lebih sekitar 81,7% ya, 81,7% data masuk. Dan dari 81,7% kita melihat bahwa datanya sudah stabil ya, trennya tidak banyak berubah ya, dinamika perubahan antara kandidat juga tidak banyak mengalami perubahan ya di antara ketiga pasangan calon. Kemudian kita lihat juga memang kalau kita lihat secara zonasi, jadi kita membuat 10 zonasi. Zonasi ini menghitung dari karena kita menghimpun beberapa wilayah, misalnya Sulawesi, beberapa provinsi di Sulawesi kita gabung menjadi satu, jadi totalnya kurang lebih sekitar 10 zonasi. Dari 10 zonasi, rata-rata data masuk sudah di atas 60%, 70% ya. Bahkan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa provinsi-provinsi besar menjadi battleground dengan populasi yang besar, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Tengah misalnya di data kita sudah masuk hampir 88% ya. Jawa Barat juga sudah 88%, Jawa Timur 85% ya. DKI Jakarta sudah mencapai 80%. Jadi data kita memang sudah cukup secara firm, cukup konklusif untuk kita bisa menyimpulkan ya, karena datanya sudah sangat
stabil dengan data masuk yang cukup besar ya. Bahkan tadi saya tambahkan ke Mas Burhan ya, kita lihat ada beberapa perubahan di kandang banteng ya dari pemilu kali ini, misalnya Bali ya. Karena data masuk kita mencapai 93% ya. Di sana posisinya Prabowo Gibran unggul ya, 53 ya. 53,93% di Bali dibanding Ganjar Mahfud di angka 41% ya, dengan batas MOE untuk kita di Bali kurang lebih 4%. Errornya ya. 4,3% karena ketika kita turunkan menjadi di provinsi memang MOE-nya pasti berubah ya. Kalau kita hitung dengan MOE 4,3% maka memang Prabowo Gibran masih tetap unggul di Bali ya. Jawa Tengah apalagi ya, karena ini sudah terdeteksi dari survei terakhir menunjukkan bahwa Prabowo Gibran juga sudah menyalip pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Sehingga dengan hasil ini kita lihat hanya beberapa wilayah saja yang memang ada kandidat lain atau paslon 01 yang unggul ya, misalnya Sumatera Barat, kemudian Aceh. Jadi data ini cukup konklusif sehingga sekali lagi bahwa ya walaupun kita menunggu hasil KPU, secara firm kami mengatakan bahwa Pilpres 2024 versi quick count ya, ini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran ya dengan angka dukungan nanti kita lihat range terakhirnya, tapi dugaan kita di angka 57 mungkin maksimal 59% ya perolehan dukungannya. Kemudian disusul pasangan Anies ya di angka kurang lebih sekitar 23-24%, dan terakhir pasangan Ganjar Mahfud mungkin di angka 16-17%. Angka ini ya. Masih terus bergerak dari lingkaran survei betul. Indonesia di Tapi NGA. kami melihat bahwa memang bukan hanya faktor Jokowi ya, kemenangan pasangan 02, walaupun faktor itu adalah faktor yang paling besar kalau kita ukur ya, karena kita lihat dari sisi persebaran dukungan, kemudian kita melihat efek mereka yang puas terhadap Pak Jokowi juga mayoritas lari ke pasangan 02. Tapi memang ada faktor lain, yaitu faktor yang kita sebut sebagai positioning ya, pasangan 02 yang sejak awal kita melihat bahwa mereka cukup baik mengambil posisi dalam image ke pemilih ya. Mulai ketika masuk kabinet ya, tema-tema rekonsiliasi, kemudian tema persatuan itu menjadi kuat digaungkan oleh dia. Baik, saya kita pikir itulah ke salah satu. Bung Hendy Satrio dulu. Bagaimana angka terakhir yang suara masuk sudah berapa sejauh ini, Bung Hendy Satrio? Ya kalau kedai kopi memang suara masuknya sebentar tuh. Ini belum berubah juga, tapi memang sudah lebih dari 70% juga. Dan nampaknya juga memang sulit bergerak lagi. Jadi antara kalau Mas Anies mungkin 23-24, Pak Prabowo ada di angka 58-59, sementara Mas Ganjar mungkin ada di angka 16-17% ya. Nah ini memang sudah 74% kami masuknya, 72,9% di sana, tapi di kami sudah 75%. Dan nampaknya memang di angka segitulah. Pak Prabowo, Gibran akan nunggu 58-59. Tapi memang kemenangan 02 ini harus saya katakan memang Jokowi faktor utamanya adalah. Jadi ya terlepas yang lain ada bansos, ada PJ kepala daerah, aparat dan lain-lain ya yang bisa saja kemudian kita jadikan alasan kenapa kemudian unggul. Tapi faktor Prabowo plus Jokowi ini memang mendominasi gitu. Jadi orang yang melihatnya 02 ini ya Jokowi, kemudian plus Pak Prabowo. Sementara memang Ganjar tanpa Jokowi dan Anies tanpa Jokowi. Nah pergerakan ini. Nah tadi sebelum kita jeda kan menarik juga. Kita bahas tentang PSI. Kenapa kemudian PSI gagal mengikuti Gibran gitu ya. Artinya kenapa efek Jokowi ini tidak masuk ke PSI gitu. Kalau menurut saya memang agak terlambat. Karena pertarungan antara partai politik ini berbeda. Saya berkali-kali mengatakan ke teman-teman PSI bahwa setiap parpol itu sebetulnya punya sayap organisasi yang juga menyasar anak muda. Jadi pada saat PSI hadir itu sebetulnya tidak membuat perbedaan yang signifikan karena setiap partai politik itu punya sayap organisasi untuk menyasar anak muda. Dan Mas Kaisang itu terlambat masuknya sehingga memang sudah terlalu mencengkram partai-partai politik ini ke anak-anak muda yang memang menjadi basis suaranya PSI. Jadi ini soal timing Mas Hendy Satrio, Prof Burhan dan juga Bang Aji. Tapi kita uraikan dulu. Telat sedikit itu karena ketika Mas Kaisang jadi ketua umum itu daftar caleg sementara udah diajukan oleh PSI. Sudah diajukan. Jadi sudah diajukan. Jadi sepertinya nggak banyak yang bisa ditarik kan untuk dirubah. Bapak-bapak kita akan